Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang menghadap Kamu yang kudus mengucapkan sedikit terima kasih atas penyertaan-Mu di siang hari ini kepada kami. Hari ini kami akan mengadakan ibadah untuk kesempatan Tuhan. Mari kami bersertai kami. Yang kami bawakan menjadi kemuliaan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat anak-anak ibu yang ada di TK dan di SD Metodis. Gimana kabar kalian, nak? Semoga sehat dalam lindungan Tuhan. Nah, di sini kita akan mengadakan ibadah. Sudah siapkah anak-anak ibu untuk mengikuti ibadah kita ini? Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita bersab teduh ya. Yuk anak-anak ibu, kita bernyanyi bersama-sama. Nah anak-anak ibu, sekarang waktunya kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, karena di pagi hari ini Engkau masih memberkati setiap kehidupan kami dan anak-anak didik kami ini. Bapa, pada saat ini kami sekarang mengadakan ibadah. Engkau berkati Tuhan ibadah ini melalui pujian-pujian kami, melalui suara kami ini. Dan ibadah ini Tuhan bisa ditonton dan didengar oleh anak didik kami. Begitu juga Tuhan Engkau berkati anak didik kami saat ini mereka lagi belajar secara online. Engkau berkati mereka, berikan mereka kepintaran ya Bapa supaya mereka bisa menjawab setiap soal yang diberikan oleh guru-gurunya. Tuhan, juga kami ya Tuhan meminta ampun setiap segala dosa dan perbuatan kami yang kami lakukan maupun sengaja dan tidak sengaja. Ya Yesus, sucikan kami dengan darah kuasa Roh-Mu sehingga kami Tuhan bisa memperoleh berkat dan berlimpahan di dalam hidup kami. Ya Bapa, inilah doa yang kami panjatkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah anak-anak ibu yang ada di rumah, sebagai seorang anak kita harus mentaati
perintah orang tua dan perintah Tuhan. Karena wakil Tuhan yang ada di dunia ini adalah Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengangkat lagu pujian yang berjudul Taat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus memberikan hati kita dan jiwa kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Metode 10 Belawan.
kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya nak ya. Nah, untuk anak-anak semua, silakan duduk di tempat dudukmu, ambil Alkitabmu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini di mana Tuhan masih memberkati kami dan memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan menjadi pelita bagi kehidupan anak-anak SD Metode 10 Belawan. Berkati Tuhan guru-guru dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau ajari hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semuanya silahkan buka Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Anak-anak semua di rumah, kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Nah, untuk itu silahkan buka Alkitab kalian dari Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat yang pertama. Miss akan bacakan. Dari sini kalian membacanya di rumah ya nak ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, tapi Miss mau kita membacanya sampai pasalnya yang ketiga, sampai ayatnya yang ketiga. Kita baca ayat 2 dan ayat 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Coba kita ingat dari ayat 2 sampai ayat 3 ini sering terdengar di hukum Taurat Tuhan yang keberapa? Hukum Taurat yang ke-5. Apa isi dari hukum Taurat yang ke-5 nak? Hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya, di situ ada janji Tuhan untuk kita. Dari hukum Taurat yang pertama sampai 4 itu adalah perintah Tuhan. Tetapi khusus untuk hukum Taurat yang ke-5, Tuhan berjanji ketika kita hormat kepada orang tua, Tuhan akan memberikan kebahagiaan, keberhasilan, dan bahkan Tuhan memberikan sukacita di dalam bumi ini. Nah, Miss mau tanya, siapa yang mau berbahagia? Siapa yang mau bersukacita? Pasti semua anak-anak Metode 10 ingin berbahagia. Bagaimana caranya agar anak-anak selalu berbahagia? Dengan cara mentaati dan mengasihi orang tuamu. Bagaimana caranya? Ikuti semua perintah orang tuamu. Karena tidak ada perintah orang tua yang salah. Semua orang tua pasti mendidik anaknya dengan baik. Semua orang tua mendidik anaknya dengan baik. Nah, orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini. Tuhan mengutus orang tua kita, ayah dan ibu kita, untuk mendidik kita sebagai wakil Tuhan. Jadi, kalau kita mengikuti semua aturan, mengikuti perintah dari Tuhan, dari orang tua kita, pasti kita juga mengikuti perintah dari Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya dalam Meleaki dikatakan
Orang tua kita adalah wakil Tuhan di bumi ini. Nah, Miss yakin anak-anak Miss di rumah pasti mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang harus ditaati, yang harus dikerjakan, karena itu adalah perintah dari orang tuamu. Contohnya, waktu hari Senin kalian ditugaskan untuk menyapu halaman. Nah, hari Selasa tugasmu mencuci piring. Tugasmu di hari Rabu adalah menyapu rumah. Nah, untuk itu kalian harus mentaati semua perintah orang tuamu itu, agar kalian pastinya yang pertama tidak kena marah, karena kalian sudah mentaati perintah orang tua. Nah, bukan hanya ayah dan ibumu saja yang harus kau hormati, tetapi orang yang lebih tua usianya daripadamu, ya. Contohnya kakakmu, abangmu di rumah, opungmu. Nah, itu yang di rumah. Bagaimana dengan di lingkunganmu, tetanggamu? Ya kan, pasti kalian mempunyai tetangga. Itu harus dihormati. Yang dihormati di sekolah siapa? Kepala sekolah, bapak ibu guru, kakak-kakak kelas. Nah, itu adalah orang yang harus kita hormati. Nah, ingatlah, tidak ada orang tua yang memberikan nasihat yang tidak baik kepada anak-anaknya. Pasti orang tua memberikan perintah atau nasihat yang baik agar anaknya menjadi orang yang berguna bagi dunia ini. Contohnya, ketika kamu disuruh belajar, kamu harus mau belajar. Karena perintah dari orang tua adalah perintah dari Tuhan. Ketika kamu mengikuti semua aturan dari orang tuamu, pastilah hidupmu berbahagia. Oke, jadi untuk anak-anak Tuhan, marilah ikuti dan kasihilah orang tuamu agar kamu berbahagia, agar kamu selalu bersukacita. Oke, Miss yakin anak-anak Metode 10 mau mengasihi orang tuanya, mau menghormati orang tuanya, dan agar anak-anak di rumah selalu bersukacita dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, demikian firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak di rumah dapat menjalankan firman Tuhan dengan baik. Oke, untuk itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan cerita dari firman Tuhan bahwa kami harus menjadi anak yang mengikuti semua aturan orang tua, yang menghormati orang tua kami, agar kami menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang berguna bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus berkati anak-anak TK, SD, Metode 10, biarlah Tuhan selalu anak-anak ini Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang mau mengikuti semua perintah dari orang tuanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada, agar mereka selalu dalam kasih Tuhan. Di dalam pekerjaan orang tua kami juga Tuhan, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi. Berkati Tuhan Bapak Ibu guru yang berada di sekolah, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan kebijaksanaan Tuhan kepada setiap guru, agar setiap guru boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, kami mohon ampun Tuhan di setiap pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.